Bertaubat dan perbaiki diri. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib bersama isterinya, Fatimah Az-Zahrah, mengunjungi Rasulullah, tetapi beliau nampak sedang menangis penuh kesedihan. Melihat keadaan mertuanya itu, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrakan ke langit, aku melihat umatku dari para wanita yang sedang mengalami berbagai macam siksaan yang pedih di neraka, dan saat ini aku teringat dengan keadaan mereka itu sehingga aku menangis." Ali bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siksaan seperti apakah yang diperlihatkan kepada engkau terhadap wanita-wanita itu?" Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, sekelompok wanita yang disiksa dengan cara digantung dengan rambutnya dan otaknya dalam keadaan mendidih selama hidup di dunia. Mereka ini tidak pernah menyembunyikan, menutup rambutnya dari laki-laki lain yang bukan suami atau mahramnya, dan ia tidak pernah bertaubat sampai akhir hidupnya." Sekelompok wanita lainnya pula disiksa dengan cara digantung dengan lidahnya, tangannya dikeluarkan, dibelenggu di punggungnya, kemudian dituangkan besi panas di kerongkongnya. Selama hidup di dunia, mereka ini sangat senang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara digantung dengan dua payudaranya dari belakang punggungnya, kemudian dituangkan zakem, buah atau kayu berduri di neraka pada kerongkongnya. Selama hidup di dunia, mereka ini senang menyusui anak-anak orang lain tanpa perintah suaminya. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara digantung dengan dua tangan dan dua kakinya terikat pada di atas ubun-ubunnya, sementara ular-ular dan kalajengking memakan dirinya. Selama hidup di dunia, mereka ini sering keluar rumah tanpa izin suaminya, dan juga tidak mau mandi jinabat setelah haid dan nifas. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara dinyalakan api di bahagian bawah tubuhnya, seolah-olah mereka dimasak atau dipanggang, kemudian mereka itu memakan jasadnya sendiri. Selama hidup di dunia, mereka ini senang berhias mempercantik diri untuk laki-laki lain, dan suka mengumpat orang lain. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara wajahnya dijadikan hitam legam, dan mereka memotong-motong tubuhnya dengan gunting api, kemudian memakan usus-ususnya sendiri. Selama hidup di dunia, mereka ini senang menunjukkan, mempamerkan tubuhnya, sehingga orang-orang melihat perhiasannya, kelebihan atau keelokan tubuhnya, dan akhirnya kaum laki-laki jadi tertarik kepadanya. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam peti api, dalam keadaan tuli, bisu dan buta, kemudian otaknya keluar mengalir lewat hidungnya. Bau tubuhnya lebih busuk daripada orang yang berpenyakit kusta dan lepra. Selama hidup di dunia, mereka ini sebenarnya mampu melaksanakan solat dan puasa, tetapi mereka tidak mahu melaksanakan keduanya, tidak berwuduk, dan juga tidak mandi jinabat. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara wajahnya dirubah seperti babi hutan, dan badannya seperti badan keledai, dan sejuta macam siksaan ditimpakan kepadanya. Selama hidup di dunia, mereka ini sangat senang berdusta dan mengadu domba sesamanya. Sekelompok wanita lainnya disiksa dengan cara tubuhnya dirubah seperti anjing, kemudian ular-ular dan kalajengking masuk melalui mulut dan kemaluannya, serta keluar dari tubuhnya. Sementara itu satu malaikat memukul kepalanya dengan pemukul dari api. Selama hidup di dunia, mereka ini senang membuat fitnah dan menyebarkannya, serta seringkali membuat sakit hati pada suaminya. Mereka ini semua mati sebelum meminta maaf kepada suaminya dan bertaubat kepada Allah, dan suaminya dalam keadaan tidak reda, tidak memaafkan kepadanya. Mendengar penuturan Rasulullah tersebut, Fatimah ikut menangis, sedih bercampur takut, kemudian memohon perlindungan Allah untuk tidak terjatuh pada dosa-dosa tersebut.